COVID sudah berlalu, kita sudah bisa menangani berbagai macam kendala dan sebagainya. Gila lah, muncul lagi nih. Iya, betul. Satu masalah, waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini jumpa bersama saya Tanti di YouTube channel Umu Hani dalam opini obrolan penting Umu Hani. Di sini saya sudah bersama narasumber kita pada sore hari ini dengan Dr. Ardian SPA MS. Ya. Selamat sore dokter. Selamat sore. Alhamdulillah baik, sehat. Oke, Dok, langsung aja ya, kita langsung perkenalan ya, Dok ya. Mungkin sahabat Umu Hani di rumah pengen tahu lebih dalam mengenai dokter. Monggo silakan Dok diperkenalkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Mbak Tanti. Halo, selamat sehat sejahtera untuk sahabat Umu Hani. Saya salah satu dokter spesialis anak di Rumah Sakit SIA Ibu dan Anak Umu Hani. Nama saya Dr. Ardian Fitri Kusuma SPA, tapi jangan keliru karena ada Ardian, ada yang dua, yang satu penyakit untuk objin kandungan, Ardian juga. Saya telah lama bergabung bersama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Umu Hani, sudah hampir kira-kira 5 tahun. Saya untuk menangani pasien kasus bayi dan anak untuk operasi, untuk sesar. Betul, Dok. Ya, oke, Dok. Saat ini sedang marak sekali ya, Dok, mengenai kasus hepatitis di mana-mana. Di sini ayah bunda ingin tahu nih, Dok, kejelasan dari hepatitis itu sendiri seperti apa, pengertiannya itu hepatitis seperti apa, kemudian gejalanya seperti apa, kemudian penyebabnya itu seperti apa, dan cara pencegahannya itu seperti apa. Terima kasih. Memang akhir-akhir ini lagi marak setelah COVID ya. Iya, betul, Dok. COVID sudah berlalu, kita sudah bisa menangani berbagai macam kendala dan sebagainya. Gila lah, muncul lagi nih. Iya, betul. Satu masalah. Waduh, kita lagi bener-bener di hujan, bener-bener dicoba. Ya. Ini memang lagi marak tentang hepatitis akut ya. Tapi yang ini belum diketahui penyebabnya. Karena memang banyak dilaporkan dari hampir 20 negara ini termasuk Indonesia seperti itu. Nah, pada tahun 2022 tepatnya tanggal 30 April kira-kira itu sudah ada anak ditemukan di DKI Jakarta itu meninggal di Rumah Sakit RSUP Cipto Mangunkusumo. Nah, hal ini untuk PR kami sebagai dokter anak. Apakah ini betul atau enggak? Ini lagi investigasi. Artinya kita lagi apakah benar-benar virus hepatitis akut atau bukan. Karena untuk penyakit ini pun pertama kali ditemukan di Inggris. Ya, diraya pada tanggal 5 April tahun 2022 di Eropa. Ya. Nah, penyakit ini memang menyerang banyak anak di usia 0 sampai 16 tahun. Ya, di bawah usia sampai 10 tahun juga ada, tapi yang banyak dilaporkan banyak kasus yang meninggal. Anak banyak penurunan kesadaran sehingga sampai dirawat ya di rumah sakit, di intensif. Nah, yang ini penyakit ini penyebabnya adalah dari hepatitis akut, bukan dari virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Itu. Begitu ya? Ya, karena ini memang sangat untuk penyakit yang masih diinvestigasi oleh kami. Itu. Di gejalanya sih banyak sekali. Contohnya biar dia mual muntah, kemudian dia diare, kemudian dia demam ringan. Ya, betul. Nanti bisa sampai berlanjut ke buang air besar yang namanya seperti cembul. Nah, cembul itu kayak putih ya. Kemudian tehnya atau buang air kecilnya itu seperti air teh. Ya.
Kemudian lama-kelamaan nanti dia akan bisa kejang. Gitu, Dok. Nah, tambah parahnya nanti dia bisa penurunan kesadaran. Kesadaran. Ya, itu. Oke, Dok, setelah dengar penjelasan dari Dokter Aan tadi Ya. nih, Dok, yang udah sangat jelas ini, kita pengen tahu nih, Dok, kiat-kiat apa sih untuk bunda-bunda di rumah biar bisa mencegah dari hepatitis itu sendiri, Dok? Oke. Kiat pertama adalah satu, tenang. Karena sosmed ini antara hoak dan bagaimana Iya. harus dicermati. Ya, kami dari IDAI, Ikatan Dokter Anak, masih investigasi, jadi masih belum yakin pasti. Ya, masih investigasi. Kiatnya adalah untuk pencegahannya tetap ibu semua harus tenang, waspada. Ya, tetap prokes. Ya, contohnya biasanya anak kan sok bergaul tuh Iya, betul. sama anak-anak teman-temannya, makan bersama, tonton sana tonton sini, ya itu tidak boleh. Kalau bisa makan makanan sendiri, nggak usah makan yang lain-lain. Cuci tangan, ya sebelum makan harus cuci tangan paling pakai penting sabun. ya, Dok? Iya, itu paling penting itu. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, ya. Kemudian jaga kebersihan juga. Kita sebutkan namanya Mendikbudrisma itu adanya PHBS, ya. Perilaku hidup bersih dan sehat. Itu kecil dan harus dilakukan. Iya, Dampaknya sangat banyak ya, manfaatnya besar sekali. Betul, Dok. Ya hanya sepele cuman segini aja itu udah kebiasaan, tapi manfaatnya sangat besar sekali. Ya. Kemudian tetap cuci tangan pakai sabun, harus mengalir. Makanan-makanan yang kira-kira dari luar harus benar-benar dicuci, kemudian dimasak ya hingga matang ya. Pokoknya semua kontak dengan orang sakit pun dari luar, begitu ada sesuatu untuk cuci tangan. Mandi juga boleh, pakai yang itu dihindari. Terus kalau dia batuk atau pilek tetap harus menutup, ataupun kita sekarang juga pakai COVID nih harus pakai masker. Ya. Kemudian tingkatkan untuk kebersihan, kewaspadaan diri ya lebih dalam dengan penyakit gejala hepatitis akut ini. Ya. Nanti kalau anak yang merasa bahwa dirinya sakit, merasa panas, merasa dirinya adalah kok buang air besarnya seperti diare tapi ada tempulnya, segera untuk untuk periksa. Ya, lebih amannya sebelum nanti ada gejala yang lebih parah lagi sampai kejang maupun penurunan kesadaran. Itu aja untuk kiat-kiat ataupun pesan buat ibu dan bapak di rumah untuk sahabat Umuhani. Ya. Oke, Dok. Isu yang berkembang saat ini itu kan hepatitis dikait-kaitkan itu dengan virus COVID nih, Dok. Ya. Itu sebenarnya ada kaitannya nggak sih, Dok, sama virus COVID itu sendiri? Memang marak ya antara COVID sama hepatitis akut ini. Ya, memang tidak ada kaitannya, cuman hanya kejadian itu bersamaan dengan COVID. Ya, karena sampai saat ini pun belum diketahui penyebab dari hepatitis akut, bukan dari hepatitis A, B, C, dan E. Dugaan awal sih pernah ada yang dari adenovirus 41 SARS-CoV. Tapi adenovirus ini umumnya menular melalui saluran cerna dan saluran pernapasan. Ya. Kemudian cara penularannya pun diduga dari droplet atau air yang tercemar dan terkontaminasi atau transmisi dari kontak tersebut. Jadi tidak ada hubungannya dengan sama sekali ya, Dok, sama COVID ya. Oke, Dokter Aan, setelah kita ngobrol panjang lebar nih, Dok, mengenai hepatitis itu sendiri, kira-kira kesimpulan dari semua materi yang sudah disampaikan sama Dokter Aan itu seperti apa, Dok? Ya. Untuk para ibu dan bapak atau orang tua dan sahabat Umuhani, ya, untuk kesimpulannya tetap harus waspada, tenang. Kita harus bisa tahu gejala awalnya
dari penyakit tersebut. Yeah. Seperti tadi kita sudah membahas sakit perut, mual muntah, dan diare. Yeah. Ya. Kemudian jangan lengah, jangan takut untuk segera berobat ya ke dokter. Ke dokter ya, dok. Ya. Kemudian jangan tunggu sampai penyakit atau gejala itu makin memberat. Jadi sudah ada gejala lanjutan, sampai pun dia kejang, sampai dia ada penurunan kesadaran, sampai pun meninggal. Jangan sampai yang seperti harus itu. Segera diperiksa. Telat nanti, ya. Kalau ada apa-apa seperti itu, kejang dan penurunan kesadaran, segera ke dokter. IGD, dokter, ya, instalasi gawat darurat di rumah sakit untuk segera ditangani. Itu aja. Oke, bunda-bunda semua di rumah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara pada sore hari ini. Terima kasih buat Dr. Aan SPA yang sudah memaparkan semua materinya untuk kita. Semoga materinya yang sudah diberikan bermanfaat nih dok buat kita, buat bunda-bunda di rumah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dok,